bersama-sama dengan kami. Kau sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan-Mu. Bahkan Kau Tuhan berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu yang Tuhan memakai pagi siang hari ini untuk kami menyampaikan sesuatu pengurapan yang luar biasa boleh terjadi untuk setiap pribadi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang pengurapan. Ya. Apa itu pengurapan? Apa itu, kenapa orang Kristen itu selalu pengen diurapi? Ya. Dan kenapa kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa? Itu karena ada satu pengurapan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat di dalam Alkitab kita, ya, dan kita mau perhatikan apa yang dimaksud dengan pengurapan. Satu hal yang harus kita ada di dalam setiap ibadah persekutuan dengan Tuhan, ya, itu kita mesti harus adanya satu pengurapan. Ya, salah satu hal yang membedakan antara kita orang Kristen dan orang di luar Kristen, yaitu ada satu hal, yaitu apa? Pengurapan. Orang Kristen itu diurapi Tuhan, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak mengenal apa itu yang disebut dengan pengurapan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus dan selalu pasti ada dalam satu pengurapan. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus sendiri namanya Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi, ya, apa artinya? Baik, ya. Di dalam perjanjian lama kita dapat menemukan satu tindakan pengurapan. Namun sebelumnya kita akan sedikit ketahui tentang pengurapan. Itu di dalam bahasa Inggrisnya yang disebut dengan anointing. Artinya diberikan minyak, ya, di dalam satu upacara, di dalam perjanjian lama, ya, banyak ada upacara pengurapan tentang, misalkan bait suci harus diurapi dulu, alat-alatnya itu harus diurapi, kemudian imamnya harus diurapi, kemudian apalagi itu, nabinya juga harus diurapi, kemudian raja yang mau memimpin itu juga harus diurapi. Artinya diberikan, diolesi minyak supaya apa? Itu merupakan satu tanda supaya Roh Kudus, supaya Allah, supaya Tuhan sendiri ada di dalam kehidupannya, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil. Nah, contoh-contoh kalau kita lihat, ya, yang pertama di dalam imam yang melayani Tuhan, ya, urapilah mereka, Keluaran 40 ayat 15, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan-jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Nah, saudara,
untuk imam ataupun nabi ataupun pengurus tempat ibadah, saudara, yang disebut dengan orang Lewi pada saat itu memang ada turun temurun. Nah, sebelum mereka melayani Tuhan untuk mentahbiskan, untuk meresmikan, untuk mengesahkan, itu diurapi Tuhan oleh nabi yang sebelumnya. Supaya apa? Supaya kepemimpinannya itu dahsyat, punya kuasa, supaya setiap ucapan-ucapannya itu punya hikmat Allah, supaya Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu berfungsi dengan benar. Nah, terus yang berikutnya, contoh berikutnya, yaitu mengangkat seorang raja. Kalau tadi dikatakan imam-imam di dalam satu tempat ibadah, ini seorang raja. Di dalam 1 Samuel ayat 16 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Nah, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini Samuel sudah diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Daud, anaknya Isai. Ya, memang pada waktu itu belum ditentukan, Samuel belum tahu siapa anaknya karena anaknya Daud itu banyak. Nah, bahkan ini sebenarnya pada waktu itu yang jadi raja adalah Saul, tetapi tidak dikehendaki oleh Tuhan karena Saul kurang bijaksana, juga kurang kudus, juga kurang menyenangkan hati Tuhan. Di antara anak-anaknya Isai itu ada satu. Ya kalau kita kenal Daud itu bukan karena tampan, bukan karena gagahnya, bukan karena dia sudah dewasa, tapi dia masih imut-imut, masih bau kencur, katakanlah gitu. Seperti presiden wakil kita sekarang, katakannya orang banyak masih kencur, tapi kita berdoa karena sudah dipilih Tuhan supaya diurapi Tuhan, supaya dia dapat hikmat seperti Daud, sehingga apapun meskipun masih kecil, meskipun rasanya masih muda, belum layak, tetapi kalau ada pengurapan daripada Tuhan, saya percaya Indonesia juga akan negara yang maju. Amin. Nah, karena ini sebentar lagi kemarin kan sudah dipilih, sudah ditentukan, disahkan oleh KPU. Jadi kita mesti berdoa untuk pemimpin kita yang hari-hari ini adalah yang di lingkungan orang Kristen. Prabowo presiden, ibunya Kristen, sekeluarga, saudaranya, ponakannya semua Kristen. Nah, kemudian Gibran juga, istrinya juga Katolik, keluarga mertuanya juga Katolik semua. Jadi so kita berdoa supaya apa? Supaya diurapi Tuhan. Daud, seorang calon raja pada waktu itu sudah diurapi oleh Samuel dengan minyak, artinya supaya apa? Supaya dia diurapi Tuhan, supaya dipenuhi oleh kuasa Tuhan, supaya dahsyat, supaya berhasil dalam saat memimpin. Kalau berperang juga menang. Ya buktinya kalau kemarin sekarang ini Indonesia juga sudah menang dalam hal apa? Sepak bola kemarin. Nah, saudara, itulah hari-hari ini ya. Yang tadi pertama itu tentang imam, yang kedua ini calon raja, dan raja diurapi Tuhan. Kenapa pakai minyak, saudara? Minyak yang disebut dengan minyak zaitun, untuk mendapatkan minyak zaitun itu melalui satu proses yang sangat lama dan sangat sulit dan sangat menderita. Baik itu yang melakukan maupun kalau kita lihat seperti misal zaitunnya sendiri, itu merupakan satu proses. Kita akan bahas ini nanti minggu depan ya, tentang bagaimana ya, ini sebenarnya hanya lambang daripada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita
untuk mengurapi kita. Setiap orang yang percaya itu merupakan satu proses yang sangat berat. Tuhan Yesus melalui proses doa puasa 40 hari, dihina dan lain sebagainya, dikutuki, kemudian dicaci maki, kemudian dianiaya, di Golgota, akhirnya disalib, supaya kita mendapatkan satu pengurapan. Itu hanya lambang saja, bahwa itu adalah minyaknya, ya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, itu nanti kita akan bahas minggu depan. Ya. Next. Yang ketiga, pengurapan seorang nabi. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 dan 16 juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Ebel Moab harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Ini Elia mengurapi Elisa, nabi yang berikutnya. Meskipun dia belum jadi nabi, tapi sebelumnya jadi urapi, dipersiapkan. Oleh sebab itu anak-anak di sini juga nanti minggu depan aja kita urapi semua, supaya anak-anak yang masih kecil maupun remaja, kemudian pemuda, dan kemudian yang berikutnya diurapi Tuhan untuk dipersiapkan mau dipakai Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan ya berhasil sesuai dengan talentanya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan passionnya masing-masing, apa yang dia sukai. Tapi semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan tadi kita nyanyi, bila kota besertaku, ku tak mau melangkah. Jadi Tuhan beserta kita, bahkan Tuhan menyertai kita dengan cara diurapi. Ini adalah satu tanda, dan kami percaya Tuhan berjalan di depan apapun jika yang dikerjakan oleh mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa, semuanya yang berhasil. Amin, saudara. Nah, ini dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian berikutnya, dalam perjanjian lama memang hanya orang-orang khusus yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam perjanjian baru, pengurapan diberikan kepada orang percaya yang sudah menjadi milik Yesus dan memiliki Yesus. Ya, kita sudah milik Yesus karena kita sudah percaya, dan kita otomatis kita akan menjadi miliknya Tuhan, dan dengan demikian kita juga akan diurapi Tuhan. Nah, kita lihat saja 2 Korintus pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Silakan. Ya, ayatnya dibukakan. Ya. Ya, 2 Korintus pasal yang pertama 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, terus memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi milik Tuhan. Katakan, saya milik Tuhan. 1, 2, 3. Kita ini miliknya Tuhan. Tuhan menyayangi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, bahkan Tuhan mengurapi kita. Artinya memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Itu otomatis Tuhan akan melindungi kita. Oleh sebab itu, jangan lupa berdoa dalam setiap hal, supaya apa? Perlindungan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ya, mau berangkat sekolah berdoa, mau pulang berdoa, mau bekerja berdoa, mau tidur berdoa, di mana-mana pun berdoa, kapan saja dimanapun kita tetap berdoa, supaya apa? Perlindungan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, ya, prinsip yang mendasari mengenai pengurapan minyak tadi sudah saya singgung sedikit. Prinsip, ya,
Konsekrasi yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Kita telah melihat beberapa contoh di pembahasan sebelumnya yang tadi prinsipnya, ya. Ini menjadi bagian dari praktek kehidupan rohani untuk Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama kita tadi sudah sebutkan, ya, hanya orang-orang tertentu saja, hanya nabi-nabi. Tapi setelah Tuhan Yesus itu disalib, saudara, tidak ada istilahnya untuk ketemu Tuhan itu harus menjadi nabi dulu, menjadi imam dulu, menjadi orang Lewi dulu. Enggak. Tapi setelah Tuhan Yesus disalib, artinya dia sudah katakan sudah selesai. Selesai artinya proses untuk mempertemukan, mendamaikan Allah dengan manusia itu sudah selesai melalui Tuhan Yesus. Hanya percaya kepada Yesus saja, setiap orang itu bisa ketemu Tuhan. Yang percaya katakan, tidak mesti harus jadi pendeta, tidak mesti harus jadi pelayan Tuhan, tidak harus menjadi pastor atau pemimpin gereja untuk bisa ketemu Tuhan, untuk bisa berhadapan dengan Tuhan, untuk bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Nah, tapi orang dari kecil itu sudah bisa ketemu dengan Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Saudara, justru anak yang masih kecil itu kalau kita bawa di dalam kehidupan, kita kenalkan sama Tuhan, itu dia akan selalu mendapatkan satu perlindungan dan dia akan bisa melihat perkara-perkara yang besar karena hatinya masih kudus. Bahkan dia akan bisa melihat hal-hal adikodrati. Bahkan dia bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui anak kecil. Makanya kalau anak-anak kecil itu yang kita pimpin di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, kita tiap hari ajak baca firman Tuhan, suruh mendengarkan, kita ajak doa, ya, kita kenalkan firman Tuhan, kita bacakan, masih di kandungan itu kita doakan, kita lus-lus sambil didoakan, kemudian diajak ngomong, bisa diajak ngomong ya. Karena apa? Karena dia laksa pribadi, pada saat dia sudah ada nyawa, dia sudah ada pribadi, dia bisa diajak ngomong dan dia ngerti secara rohani, dia ngerti, saudara. Nah, jadi dia bisa kenalkan dengan Tuhan, ya, rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Nah, jadi anak kecil itu bisa gampang sekali dipakai Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu masih di tempat yang lama di Kampung Sing, ya, waktu mau ada Natal. Nah, kemudian biasa kalau pada waktu itu masih musim teroris, saudara, ya, ada gereja banyak, ya, bom itu ada di gereja gitu, ya, bukan yang kemarin tahun 2018-19, bukan itu yang terakhir kan gitu. Tapi yang sebelumnya kan lebih sering. Jadi setiap mau ada Natalan kan pasti ada diperiksa dulu oleh polisi, ya, dijaga oleh polisi, ya, kalau kita dijaga tentaranya NU gitu, ya, sering kan kita. Nah, gereja-gereja dijaga tentara daripada saudara kita. Nah, saudara, pada waktu itu saya tanpa ada memang dari kepolisian, dari Polda, itu kan ngecek secara sidang, ya, mesti seleksi mendadak, inspeksi mendadak. Nah, gak taunya itu gereja kita yang kecil yang ada di Kampung Sing, taunya didatangi oleh Wakapolda. Jadi wakil Kapolda Jawa Timur, saudara. Nah, gak tahu, ya, memang itu nggak ada waktu itu hari Jumat atau hari apa gitu, ya. Nah, itu nggak taunya datang sih banyak polisi gitu, ya, banyak polisi di gereja. Kemudian karena ada dari polisi, baik dari Polsek, dari Polres KP3 pada waktu itu, ya, karena ada perintah mendadak untuk mau inspeksi tempat di gereja kita. Nah, tidak ada pemberitahuan memang sebelumnya.
Jadi anak saya yang pada waktu itu masih umur 4 tahun. Waktu itu kami mau pergi ke satu tempat, saya sama istri saya masih kecil ya dong, berempat gitu ya. Anak saya masih kecil, itu umur 3 tahun sama 4 tahun sama 2 tahun. Nah dia bilang gini, Pak, ayo kita pergi gereja. Loh, ngapain gereja? Nah Pak, banyak polisi Pak di gereja Pak. Nah dia cuma bilang gitu. Nah saya juga, ini ada kok ngomong kok gitu. Tapi saya pikir juga mungkin dia memang ada Tuhan yang suruh. Jadi saya pergi ke sana aja, ke gereja. Padahal tidak ada acara itu. Di gereja nggak ada acara. Nah, ya saya pergi sana, nggak taunya memang sudah ada polisi banyak. Nah yang jaga itu ada Pak Parman pada waktu itu, istrinya tuh. Nah, Pak, ada polisi kenapa Pak? Iya, ada inspeksi dari Polda katanya gitu. Ya untuk persiapan Natal, ya wis saya siap-siap, tidak ada apa-apa, tidak persiapan apa, waduh. Pada waktu sama ajudannya sama Pak, kita mesti persiapan apa? Ya tidak persiapan apa, tidak ada apa-apa ya. Tapi Bang datang ya tidak usah persiapan apa-apa gitu. Nah tahunya emang datang, jenderalnya bintang 1 datang sudah. Jadi sama rombongannya wah. Jadi saudara, anak kecil itu bisa dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang kita tidak mengerti. Kadang kita tidak ngerti yang Tuhan mau bicara, bisa disampaikan kepada anak kecil. Loh, sebab itu mulai dari kecil kita mesti usahakan anak-anak ini dibawa kepada Tuhan dan supaya diurapi Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, memang sarananya apa? Sarannya minyak. Minyak itu menggambarkan apa? Pengorbanan Kristus. Karena apa? Karena minyak itu diperoleh dengan sesuatu proses yang sangat dahsyat, seperti Tuhan Yesus diperas, ya. Diperas sampai darahnya keluar. Bukan hanya keringatnya, ya. Yang pertama keringatnya diperas dulu, ya, keringatnya Tuhan. Pada waktu doa di Taman Getsemani, itu keringatnya Tuhan diperas sehingga dia mengalami satu yang namanya proses pemerasan itu, keluarnya sampai keringatnya bukan hanya sekedar keringat tetapi darah yang keluar. Nah, proses daripada untuk menjadikan minyak zaitun itu memang melalui proses yang semacam berat itu saja. Makanya minyak itu melambangkan daripada prosesnya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Nah, berikutnya. Nah, dalam perjanjian baru prinsip ini dipraktekkan. Ya, seperti di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14. Ya, coba. Yakobus 5 ayat yang ke, ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Ya, memang saudara, kita mengolesi minyak. Tapi pada saat kita mengolesi minyak, pada saat kita mendapatkan olesan minyak itu, apa yang saudara harus bayangkan? Yang kita bayangkan adalah proses daripada Tuhan Yesus itu di kayu salib menebus dosa kita. Yang kita bayangkan adalah bahwa Tuhan Yesus itu menderita melalui sakit penyakitnya supaya kita yang sakit itu bisa menjadi sembuh. Yang percaya katakan. Nah, jadi kalau mungkin ini minyak biasa, tetapi pada saat kita mendapatkan olesan minyak, itu yang kita harus bayangkan bahwa Tuhan sudah menyembuhkan, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan melalui proses-proses yang saat sekarang ini kita hadapi, bahwa Tuhan sudah memberikan juga berkat-berkat. Jadi kalau kita diolesi minyak, ya, itu apa yang kita bayangkan, sakit-sakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus.
Segala keperluan kebutuhan kita Tuhan yang memberkati juga. Segala problem-problem, masalah-masalah yang kita hadapi Tuhan juga memberikan kemenangan. Kalau Tuhan dulu memberikan mujizat-mujizat kepada murid-muridnya melalui minyak urapan, kita bayangkan bahwa Tuhan Yesus juga sudah melakukan mujizat-mujizat dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bahkan Tuhan terlebih dahulu berjalan mendahului kita untuk kita mendapatkan satu keberhasilan. Amin. Nah, ini saudara, lambang daripada makanya pada waktu itu di dalam Yakobus itu dikatakan, ya, sekali lagi saya bacakan, ada seorang yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua. Ya, kalau kemarin ya ada yang besuk lama nggak datang, didatangi, ya, oleh tim besuknya, didoain, ya, didoakan, ya, mungkin bawa minyak, ya, kalau kemarin mungkin nggak bawa, lupa mungkin, ya, yaitu didoakan di rumah. Artinya apa? Jadi orang yang datang ke sana, yang besuk itu, ya memang mereka sudah beban, ada beban pelayanan, dia sudah merupakan satu yang mau melayani. Jadi sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Yang sudah mau besuk itu dia sudah diperlengkapi Tuhan dengan kuasa. Dia sudah berangkat, sudah berdoa dengan persekutuan dengan Tuhan. Dia sudah membawa kuasa daripada Tuhan karena sudah berdoa dulu, sudah diurapi Tuhan. Dan pada saat itu kalau ya percaya, punya iman, ya saya percaya yang sakit pasti sembuh. Yang percaya, yang mengalami masalah, Tuhan pasti akan tolong. Yang percaya, yang mengalami satu kekurangan, Tuhan pasti akan memberkati. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, ya, naik, ya. Jadi kita lihat juga setiap tindakan pengurapan selalu membawa pesan khusus di dalam pengurapan, bukan hanya sembarangan diberikan atau dilakukan tanpa maksud dan tujuan. Yesus Kristus sebagai Allah yang diurapi di dalam Lukas 4 ayat 18, silakan. Ya, Lukas 4 ya, tadi itu Lukas pasal 4 ayat 18-19, mari kita buka sebentar. Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Artinya orang-orang pada saat sekarang atau mungkin yang dulu, yang sekarang pun, yang merasa mengalami satu kekurangan, Tuhan memberikan kabar baik. Kabar baik apa? Memberikan pinjaman, bukan. Kabar baik apa? Ya, tapi yang jelas yang memberikan kabar baik untuk memenuhi dengan caranya Tuhan, memenuhi segala keperluan yang kita butuhkan. Amin, saudara. Nah, jadi kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku, Tuhan memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Tuhan Yesus datang supaya orang-orang yang ditawan dengan sakit penyakit, yang ditawan stres, ditawan oleh masalah, bahkan ditawan musuh pun juga Tuhan akan membebaskan. Saudara mungkin ditawan oleh belenggu kekhawatiran, oleh hal-hal yang meragukan, sehingga saudara mengalami satu tekanan yang sulit untuk bisa hidup penuh dengan harapan. Tapi dengan caranya Tuhan akan membebaskannya. Nah, kemudian juga dan penglihatan bagi orang yang buta. Artinya Tuhan bisa juga memberikan mujizat. Mungkin saudara tidak pernah tahu caranya bagaimana untuk menolong saudara. Saudara mungkin tidak pernah tahu bagaimana Tuhan harus menolong masalah-masalah yang saudara hadapi. Tapi seringkali masalah-masalah yang kita hadapi di luar apa yang kita pikirkan. Ya,
Kalau minggu kemarin Pak Heri menyampaikan firman Tuhan tentang janda Sarfat, ya, dan janda yang lain, ya. Jadi janda ini mengalami satu kekurangan, hanya cukup makan sehari saja. Tetapi kalau makanan itu kamu berikan kepada Tuhan, kamu serahkan kepada Tuhan, maka kamu tidak akan kekurangan untuk selamanya. Dan dia taat dan dia lakukan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, minyak di dalam buli-buli itu tidak pernah habis. Ya, kemudian juga gandum itu tidak pernah habis juga. Nah, itu bagaimana caranya? Ya kenyataannya memang begitu caranya Tuhan. Demikian juga yang kami alami juga begitu. Kami setiap kali ya kita makan bersama, kita bisa menikmati hidup dan lain sebagainya, semua ya itu kita tanpa ada persediaan saya sudah. Tapi yang jelas pada saat kita perlu, Tuhan kirim. Ya melalui siapa saja. Ada melalui jemaat, melalui orang yang tidak pernah kita kenal, ada orang yang dari pendeta dari gereja lain yang tahu-tahu juga kirim sembako dan lain sebagainya, sehingga ya tidak ada, semua pasti ada. Nah, mukjizat itu ada di dalam kehidupan kita dan masih tetap berlaku. Amin, saudara. Nah, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya memberikan pengharapan. Hari-hari yang akan datang mungkin saudara tidak tahu apa yang saudara harus kerjakan dan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup saudara, masalah-masalah yang saudara hadapi bagaimana yang akan datang. Itu ada yang tidak tahu. Dan kita juga memang tidak tahu besok itu mau ada apa, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan memberikan harapan baru. Tuhan memberikan hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Amin. Nah, ini Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Yang berikutnya, Tuhan Yesus kita ini juga anak-anaknya Tuhan. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus juga diurapi oleh Allah Bapa dari surga. Dalam hidup kita setiap hari, saudara, mesti harus diurapi, mendapatkan pengurapan baru. Ya, dengan cara apa? Diurapi sendiri di rumah berdoa. Tiap pagi berdoa. Sebelum melakukan aktivitas minimal harus berdoa sendiri dan kemudian baca Alkitab. Ya, nanti kalau mau saudara akan saya belajarkan, saya kirim di grup WA itu setiap hari baca ayat-ayatnya. Ya, selama 1 tahun nanti selesai baca ayat. Itu istilahnya khatam baca ayat Alkitab 1 tahun. Jadi itu yang sudah di komposisinya itu sudah baik sekali, pas, saudara. Jadi nanti saya kirim. Nah, setiap hari di grup itu. Tapi kalau tidak ada di grup nanti ya mungkin saya kirim secara pribadi. Nah, sebagai umat gembalaannya, nah kita ini, saudara, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala kita dengan minyak. Ya, artinya Tuhan Yesus sendiri juga akan mengurapi kita dengan minyak, dengan Roh Kudus. Ya, melalui hamba Tuhan, ya, melalui saya, melalui gembala, melalui hamba Tuhan yang lain juga bisa. Kita lihat sudah Mazmur 23 ayat 5b. Mazmur 23, ya, ayat 5b. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan menyediakan. Dia di depan lawanku, artinya di dalam kesulitan pun, di dalam satu hal yang tidak ada pengharapan, tidak ada
yang bisa dilakukan, tetapi Tuhan bisa melakukannya, gitu maksudnya gitu ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ya. Kemudian pialaku penuh melimpah. Piala itu kan untuk minum, untuk persediaan. Jadi bukan hanya kita ini diurapi, tetapi persediaan kita ini sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu saudara jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Selama engkau berbuat baik, engkau menabur, masa-masa sulit yang akan datang itu saudara sudah sediakan. Amin saudara. Oleh sebab itu di tengah-tengah setiap hari saudara harus usahakan saudara menabur. Itu adalah tabungan untuk yang akan datang. Sehingga pada saat-saat masa sulit kita akan bisa mendapatkan. Hari-hari ini, hari-hari saat sekarang ini yang sudah umur saya yang sudah ya sekian ini saudara, pada saat saya butuh banyak uang, pada saat saya butuh keperluan untuk anak-anak, untuk kuliah anak, untuk sekolah, untuk keperluan ini, saudara, saya tidak terlalu pusing banyak hal. Secara manusia mesti pusing dari mana? Tetapi saya secara iman, saya tidak pernah pusing. Kenapa? Karena pada saat saya perlu, Tuhan sediakan. Kenapa? Karena hari-hari pada waktu saya masa muda, begitu saya kuliah, saya sudah mulai menabur. Saya sudah mulai melakukan hal-hal yang baik, membantu anak-anak yang kekurangan. Bahkan 1 bulan sekali saya punya pelayanan untuk bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang tempat sampah. Waktu itu masih ada di mana ini? Masih ada di Keputih di Surabaya Timur. Itu bersama-sama tim saya pimpin anak-anak mahasiswa. Setiap 1 bulan sekali saya bagi-bagi makanan, saya bagi anak-anak mahasiswa yang kekurangan, saya carikan sponsor, saya berikan tempat tinggal, saya kontrakkan rumah, dan saya carikan makanan dan sebagainya selama beberapa tahun. Sehingga pada masa-masa sekarang ini saya sudah bisa menuai. Saya tidak terlalu pusing karena pertama saya sudah menabur, yang kedua saya punya iman. Dan saya, oleh sebab itu jangan sampai berhenti sampai sekarang. Pun saya tidak akan berhenti menabur, terus menabur sampai tua, sampai Tuhan Yesus menabur, supaya apa? Anak cucunya kita itu juga akan menuai. Itulah pola hidup kita. Karena makanan memang jatuh dosa. Buah pengetahuan baik dan jahat itu dimakan jatuh dosa. Tetapi karena makanan tubuh dan darah Tuhan kita disempurnakan. Saudara, memang kita mesti juga membagi makanan. Supaya apa? Ya, supaya tidak akan kekurangan dalam hal segala makanan. Ya. Jadi Anda saya gede-gede, tinggi-tinggi gitu ya. Kenapa? Ya karena tidak pernah kekurangan, makannya selalu bergizi. Setiap hari dimakan daging gitu. Kayak gede-gede gitu ya. Tingginya 180, beratnya 110 gitu ya. Nah, jadi ya kenapa? Ya karena makanan, karena bergizi, tidak pernah kekurangan. Yang ada aja setiap hari makanan itu yang dikirim dari surga, dari burung gagak. Artinya apa? Burung gagak itu makanannya bangkai. Tetapi diutus Tuhan untuk ngasih Elia makan. Itu aneh, ya loh. Biasanya makan bangkai tapi kirim roti, kan aneh gitu kan. Artinya mujizat. Nah, Tuhan melakukan segala sesuatu yang aneh-aneh memang dalam kehidupan kita. Memang aneh-aneh. Ya, artinya mujizat itu artinya di luar apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi logika kita. Itu Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, ya, Mazmur, jadi sudah. Kemudian peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, ya, menyampaikan kepada murid-muridnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Tadi di Mazmur dikatakan Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, dengan minyak. Saudara, perlu diurapi Tuhan supaya apa? Supaya mempunyai kuasa
Tuhan Yesus juga melakukan hal yang adikudrati. Apakah kita itu juga bisa? Bisa. Kita sebagai anak-anaknya. Bahkan di dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa kita ini juga lebih hebat daripada anak-anaknya Tuhan, itu juga lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mungkin saudara hanya 5.000 atau mungkin 15.000 lah. Tapi jemaat sekarang ini pendeta-pendeta besar yang dipakai Tuhan, satu kali khotbah melalui TV, mungkin melalui mass media, mungkin saudara saya mungkin ya mungkin melalui apalah media, apalah sosmed ya, melalui YouTube, Instagram atau apa mungkin ya. Tapi kalau kita lebih banyak yang melihat, bisa sampai ribuan lebih, bahkan jutaan ya kalau orang-orang yang terkenal itu. Artinya memang itu sudah digenapi. Jadi sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini yang ngomong Tuhan. Ya, kalau perguruan apa itu bela diri, kungfu atau pencak silat apa-apa gitu ya, biasanya gurunya pasti akan lebih hebat. Dan apa itu gurunya tidak akan memberikan jurus-jurusnya kepada muridnya itu sepenuhnya. Nanti takut nanti dia akan apa itu ngalahin gurunya. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan semuanya. Ya, semua mulai dari kecil sampai dewasa, bapak-bapak, engkong-engkong, bakung, semua bisa dipakai Tuhan, saudara. Ya, bukan kepada hamba Tuhan. Makanya saya tekankan, setiap pribadi jangan tergantung dikit-dikit manggil ini, wow bapak ini manggil, dikit-dikit manggil, saudara rugi, saudara. Dikit-dikit manggil orang yang merasa dipinteri hebat itu. Yang pertama saya saudara itu rugi. Ini juga saya sebenarnya saya berarti saya kurang berhasil untuk mengajari saudara. Kalau sedikit-sedikit saudara harus manggil hamba Tuhan ini, ngefans sama hamba Tuhan ini, ya saya